Selamat datang di Beko Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita para DPT kalian kata terupdate, terkini dan tersusun. Dan bukan review. Bukan review ya. Hari ini aku pakai jersey Xiaomi karena kemenangan Xiaomi nih ya. Karena apa tuh? Karena X8 Pro-nya laku banget. Wow, Xiaomi bukan Poco. Oh, sama aja lah. Sama aja ya, sama Gimana aja. sih? Ya, sama ya, aja ya, lah. ya. Walaupun katanya sih timpa-timpa. Jadi katanya tuh gak segitu banyaknya katanya. Iya. Iya, ya gitu ya. Tapi ya kalau misalnya, ini maksud gue tuh orang tuh kadang masih skeptis gitu ya. Sama Skeptis X8 apa? Pro ya. Masih jelek gitu. Iya kayak kurang bagus nih kayaknya nih. Kayak Why? mendingan aku beli Samsung A57 kayaknya. Gitu. Berarti banyak duit. Banyak duit. Banyak duit. Dapat double storage. Harga lebih murah kan Betul. launchingnya. One UI 8.5. Betul. Gila, coy. Damn. Nano Banana Pro. Au. Gue mikirin fitur baru nih. Fitur baru gak? Nightography. Nightography? Yakin ente? S26 aja ampas. Apalagi A57. Berani foto seram, foto gelap. Berani jadi hantu ya. Jadi hantu dia, isinya jadi hantu, masuk primbon jadinya ya. Itu foto tuh gak bagus jadi masuk primbon tuh. Lu tau gak sih primbon kan gitu kan, foto jelek kan jadi masuk setan kan. Ya itu tuh A57, gak lah bercanda. Bagus nih, gue kemarin lihat footage A57 tuh wow. Tapi sebenarnya newsroomnya Samsung sih. Kenapa lu mau bawa newsroom lu anjir? Gue buka. Oh iya. Gue buka newsroomnya. Ya, launching pokoknya A57 A35 dengan harga awesome. Oh awesome harganya ya. Emang pas lihat tuh pasti Awesome apa? iya gitu, awesome banget tuh harganya. Awesome sama asem beda dikit ya emang ya. Jadi awesome asem ya. Tapi menarik lah. Jadi tapi tetap Samsung ini bisa dilibatkan karena HP-HP Cina ini sebenarnya jadi tidak terlalu menarik nih akhir-akhir ini kan. Iya. Tadi 9 juta dia tuh bisa 7,8 dapat double storage artinya 7,8 dapat 512 gitu. Ya menurut gue menariknya di situ aja. Iya. Tapi nggak ada yang baru. S25 FE harganya jadi naik kan gara-gara itu. Berarti tunggu S26 FE. Soalnya S25 FE itu harganya kemarin di 8,1 sempet. Baru balik lagi harga normal. Bukan normal lagi, dinaikin. Karena ganggu jualan guys gitu ya. Tapi ngomong-ngomong di gara-gara Poco bagus banget kan. Lu jadi diserang di Facebook nih kelihatannya nih. Karena thumbnail lu itu kurang bagus. Tidak beli sama dengan tolol nih. Tidak. Yang komen, aku nggak ada duit bang. Tidak orang bodoh friendly. Iya. Maaf banget nih. Maaf guys. banget. Nggak, tapi gini sih sebenarnya tuh kita tuh nggak apa-apa sih untuk diserang gitu karena kan kita juga ada channel yang terbuka kan. Yes. Ya kan channel yang boleh banget untuk dikritik gitu. Cuman gua rasa orang yang nge-share ini adalah cuma sekedar meme doang sebenarnya. Emang sengaja mau cari traffic. Bukan secara memancing atensi warga. Iya. Tapi gak apa-apa. Dia siapa tahu membantu kita juga Iya. biar videonya kan saat dia screenshot tuh viewsnya 600 kan. Iya. Jadinya kayak kasihan nih belum 1000 gitu kan. Jadi Ini bego nih nyantai. Gue bantu deh. Iya, gue bantu. Gue bantu biar rame. Terus ada yang komen kan, wah berarti gue bego dong kalau beli X300. Enggak. Jadi maksudnya di sini adalah maksud thumbnailnya ya. Ya. Terlepas dari meme apa enggak ya. Ya. Maksud dari thumbnailnya adalah ketika lu masih berpikir punya duit 5,2 juta beli Poco X8 Pro apa enggak ya? Ada yang lebih bagus lagi enggak ya? Kalau lu mikir mulu, udah goib lama-lama beli batu bata 5 juta. 5 juta 685, lu pilih mana? Itu namanya. Iya gitu maksudnya di situ. Jadi Iya. gak beli itu maksudnya masih yang udah ada duitnya, udah ada niatnya, cuman masih mikir. Nah itu di situ doang. Iya. Cuma kan nggak mungkin kalau kita bikin thumbnailnya Panjang ya. ini panjang, gak beli. Kalau masih ragu udah bener gitu. Nggak ada yang nonton. Iya, itu pasti lihat video seorang kurang nih gitu kan. Langsung di not interested gitu ya. Iya dong. Sebenarnya di situ doang thumbnailnya maksudnya. Betul. Tapi bukan artinya kalau nggak ada duit jadi bego, enggak. Enggak. Kalau nggak ada duit ya belum beli aja. Iya belum nggak beli. apa-apa juga lagi gitu ya. Iya. Nggak beli sama dengan yang marah orang nggak ada duit ya. Sorry ya. Tapi kita mah nggak ada maksud buat Nggak nyinggung nggak ada duit nggak. Fun aja. Iya, Kalau tapi lu nonton maksudnya ngerti kok. Di Iya, situ iya. gue jelasin Iya, lagi. itu kan for fun aja kan. Makanya di sini tuh ada banyak HP sebenarnya. Nanti gua jelasin lah ya.
Tapi kita mah nggak masalah diserang ya. Terima kasih bahkan Nggak apa-apa, buat orang yang nge-share gitu. Ya, karena kita masih berpikir itu bukan kesalahan aja. Bukan. Masih bukan. Iya, bukan. Bukan yang fatal lah gitu. Iya, bukan yang fatal, lebih ke kita tuh mikirnya itu bukan kesalahan, lebih ke salah paham aja. Kesalahpahaman. Salah Gitu. paham aja nggak apa-apa. Ayo dong klip dong. Iya, klip dong. Lalu lanjutan yang kedua ya. Oppo Ultra kita kemungkinan berangkat juga ya, Di? Oh iya, ke China. Chengdu ya. Tapi di Oppo Ultra ini lu expecting bagus gak sebenarnya, Di? Gue sih ini pertama kali Ultra dan X300 apa nih kalau Poco X9 Ultra ya? Iya. Ya sih bakal menarik sih. Ya menarik banget ya karena di sini ada 10 times optical zoom kayak Wow. si Huawei. Lu bawa Huawei aja ntar buat compare mau gak? Tidak mau. Aku nggak mau bawa banyak HP. Oh gitu, gimana sih, Di? Kan bisa begini-gini nanti nih. Oke, Huawei keren, Cuk. Bisa sih, cuman enggak deh. Gak usah lah ya. Nggak usah lah. Nanti aja pas di Indo lah ya. Iya, kalau bisa bawa Indo ya. Iya bawa aja. gitu. Cuman lu ada expect something gak nih di Oppo Ultra? Ini berarti kan Ultra. Paling atas. Paling ultra lah pokoknya. Apa nih ekspektasi lu nih? Sebenarnya gue masih belum lihat dia tuh ada telekonverternya lagi. Telekonverter tuh kayak yang ini. Kayak yang X200 sebelumnya. Masa nggak ada kan? X9 Pro ada. Nah itu dia, lu bayangin udah 10 time optical, tambahin lagi. Wah iya, 400 mili ya kan? Wah, gila. Jauh banget tuh. Jauh banget. Nih salah satu kelebihan Oppo adalah kalau ngomongin seri Pro dan Ultra harusnya gue expecting itu di video. Videonya harusnya bagus banget gitu. Tapi memang belum banyak ini ya, belum banyak kayak lik-lik ya soal tuh HP. Dari kemarin cuman mau launching ya sama kameranya doang, nggak ada teknologi yang barunya gitu. Gitu. Jadi gue masih nunggu. Ya tunggu aja lah, berarti tanggal 21 ya. Oke, coba kira-kira begitu lah ya buat si Oppo ini bakal tanggal berapa tadi? Gue lupa tanggal berapa? 21 ya, iya, kemungkinan 21. ya tanggal 21 gitu. Tapi ini harusnya Oppo Ultra ini dipakai di atas bumi kemarin di. Oh. Karena kemarin kan sempat rame tuh Artemis. Iya. Keluar angkasa foto pakai iPhone selfie lagi. Wah. Bener dong. Ya bener. Bener dong. Iya kan? Ya sebenarnya tujuannya sebenarnya tuh alasannya ada bukan karena HP Android jelek, lebih ke kan US semua itu ya. Iya. Itu doang sebenarnya sih. Foto bulan tapi yang ada orang ya, bukan foto matahari yang bukan ada matahari doang. Matahari bego, foto bumi yang ada orangnya itu pakai iPhone lah ya. Iya, pakai iPhone. Bukan yang foto bumi doang. Iya, bukan foto bumi doang. Bumi itu pakai Nikon. Iya, kalau foto bulan doang Samsung. Oh, gua tahu kenapa nggak pakai Android. Ntar kegenerate. Iya, tapi iya sih. Salah satu PR-nya adalah kalau misalnya pakai Android itu ada kemungkinan di-generate ulang. Udah pasti tuh. Udah pasti banget. Jadi, iya kekurangannya kan di situ kan. Tapi gue menunggu loh. Maksudnya kalau misalnya pakai iPhone-nya bisa sebagus ini, gue ngebayangin kalau misalnya di foto pakai Android 1 inch gitu di. Kan udah pakai kamera itu Nikon. Udah bagus lah. Bukan. Yang dia orangnya itu foto dari dalam. Oh iya. Oh nggak bisa. Android kamera depannya masih jelek. Gak, dia pakai kamera belakang lah. Masa kamera depan, kamera belakang. Kan itu front kamera itu fotonya. Lu bayangin tuh. Kok jelek ya bang? Gak gini, soalnya kan Cina kan juga mau ke bulan. pakai Cina. Iya bisa pakai Huawei cu. Iya bener juga. Kalau enggak pakai Xiaomi, kan cuma 2 tuh yang dibanggain sama si Jinping kan. Iya Xiaomi sama Huawei kan. Ya itu 1 inch gitu. Tapi katanya yang roket yang kemarin di Lampung tuh katanya roket Cina loh. Yang mana? Yang kemarin rame, yang di Lampung tuh kayak ada yang ini apa namanya Kimi no Nawa. Oh, itu roket Itu bukan Cina. meteor tapi sampah luar angkasa, katanya dari Cina. Tapi gua nggak tahu ya. Oh gitu ya. Iya jadi Cina juga punya project sebenarnya buat ke bulan. Tunggu aja. Gitu. Tech race-nya kencang. Tapi pertanyaannya di, kalau ngomong tech itu Jepang Korea kemana dia? Korea kan lagi Jepang kan lagi salah ngomong gua. Jepang kan lagi Raket Gundam. Bukan. Bukan ya. Bukan. Jepang tuh lagi memperbanyak keluarganya dulu. Oh bener, karena kan dia kekurangan krisis ya. krisis orang baru gitu. Suruh aja jamet-jamet ke sono pasti seneng banget ya. Kan diusirin lagi tapi. Oh iya ya. Pengen yang baru tapi diusirin yang orang yang migrasi. Orang yang imigrannya. Yang jamet-jamet malah bikin apa ya? Sensor ya itu ya. Tapi gitu ya, maksudnya kalau ngomongin tech race ini seru loh. Cina dengan US nih lagi balap-balapan nih. Iya sih, menarik sih ya. Keren banget ya. Indonesia tuh nggak kesebut. Enggak ada. Indonesia Nggak. masih belum ya, Masih satelit palapa. masih ngurusin ini MBG. Tapi yaudahlah, lanjut kita ke berita apa yang lain. Nih sebenarnya untuk apa namanya ini nih
kenapa ada banyak HP di sini? Kalau lu lihat di depan gue nggak kelihatan ya? Kurang kelihatan ya. Ini jadi di sini tuh gue lagi ngerekam pakai Xiaomi, lalu gue ngerekam X300. suara pakai X300, pakai Samsung S26 dan 2 HP Transsion yaitu si Tecno Camon 50 Pro sama Infinix Note 60 Pro. Yes. Nah, ini tuh bakal kita rekam sepanjang Begotek sampai terakhir buat ngelihat AI mana yang paling beres. Wow. Gitu. Menarik nih. Sebenarnya ini kan menarik nih ya. Dari Xiaomi dan BBK. Iya. Lalu Samsung lawannya lawan sendiri kelasnya nih. harusnya nih. The best AI on earth. Iya, weh. on earth banget tuh. Nah iya kan mana ada masa Jupiter. Iya. Nah, nggak mungkin lah. Iya. Lalu ada 2 HP Transsion, yang satu pakai Snapdragon, satu pakai Mediatek. Kita lihat. Jadi ada banyak sampel nih, harusnya bisa kita dapat nih dari ngerekam suara di sini nih, 5 handphone ya. Nanti ada kontennya kok, gitu loh. Cuma ada juga yang nggak ada kontennya nih, Di. Apa tuh? Karena gue lagi sakit tenggorokan, gimana solusinya? Oh pakai yang ada di bawah aja bang. Oh, iya. Apa tuh? Ini dia sponsor kita kali ini, Ninjompei Pakwa. Ini adalah obat batuk cap ibu dan anak. Wow. Terbuat dari ramuan tubuh-tubuhan tradisional Cina dan madu. Dibuat sama Ninjom Medicine Manufactory Hong Kong ya. Lah, Hong Kong? Iya nih tuh. Kan Hong Kong udah bagian Cina sekarang. Bener juga sih. Gimana sih lupa ya. Tuh, cara untuk meredakan batuk berdahak dan melegakan tenggorokan di. Wah emang enak sih obat batuk ini. ibu dan anak. Iya, made in Hong Kong cuy. Iya. Tuh, keren ya. Ini dari Cina dan ada stempel halalnya di. Artinya bisa dikonsumsi sama orang muslim. Iya dan tidak haram. Iya pasti. Oh, karena ada halal ya, Iya, karena benar. ada lokal halal ya. Iya. Ini dia, sponsor kita kali, Ninjompei Pakwa, buatan dari Hong Kong. Oke, tapi tadi kita ngomongin Transsion kan ya di sini ya. Cuman ada yang menyedihkan nih. Kenapa tuh? Saat video di syuting nih kayaknya Infinix meledak nih. Sedih ya. Cuma jadi kan dipostingin di Facebook ya. Heeh. Salah satunya tuh ada yang komen brengsek banget. Nggak Xiaomi nggak seru. Kampret. Jadi Bukan Xiaomi kan nggak seru. Jadi dia tuh expectingnya tuh yang meledak tuh Poco gitu. Tapi ternyata Infinix hot. Bukan Note ya. Ini Infinix hot gitu ya. Nah cuman yang menarik yang gua agak skeptis di sini adalah sebenarnya tuh secara kronologi nggak jelas nih. Kalau lu perhatiin postingannya. Jelas cuk. Apa emang? Ini HP-nya orang yang lagi punya hajat, yang punya bapak-bapak. Ditaruh di saku jas, tiba-tiba ngasep HP-nya nggak tahu kenapa. Abis ini langsung disiram air, selamat cuma SD card. Jadi lagi kondangan. Lagi kondangan ya, lagi muda. Iya. Lu itu lagi kondangan. Lagi makan dia. Lagi kondangan, lagi makan nih ngantri makan nasi nih sama warteg kan. Lagi gini-gini. Kok kantong saya panas banget kayaknya ya. Dibuka ternyata meledak tuh handphonenya. Untuk SIM kartu masih bisa. Untuk SIM M-banking card. kan. Yang benar. Iya gitu ya. Tapi nggak jelas tetap soalnya ini kebakaran tuh terlalu tai tuh sih kayak sampai berasap banget gitu. Meleleh banget itu, kompor Meleleh. hilang aja. Iya. Gitu. Lalu tapi ngomong-ngomong ini sebenarnya tuh nggak cuma terjadi sekali sih. Sebenarnya ini udah pernah terjadi dulu ya Note 30 gitu. Meledaknya tuh gara-gara dibilangnya tuh kalau ke Facebook overheat. Overheat. Iya overheat ya. Bukan overheat, overheat dia ya. Sebel yang berlebihan. Iya, berlebihan dia kesel kan, main game mungkin kesel nih kalah mulu, overhead meledak tuh ya. Cuma sebenarnya adalah di sini kita belajar tuh memang musuh dari handphone ini panas sebenarnya. Benar. Ini kan nilai kondangan mungkin dia juga lagi ngerekam juga kan. Bisa jadi. Atau Iya kan? memang kondangan tuh kan biasanya outdoor kan. Iya Nah, makanya. itu panas banget Itu tuh. panas banget kan. Soalnya kan bukan kondangan di Swiss kan. Oh, iya. Ini pasti daerah-daerah Jakarta gitu. Dimanapun panas pasti. Iya, Dimanapun iya, panas. Iya panas ya siang-siang Iya. terus pakai Infinix apa mungkin lagi ngerekam atau apa atau ada yang kepencet Iya. terus-terusan jadinya parah sih. Tapi ini salah satu kritik juga sih walaupun memang cuma sedikit cuma satu cuman bisa jadi kritik buat si Transsion-nya. Benar. Jangan-jangan ada hit management yang nggak beres gitu. Bisa jadi antara itu atau memang yang sensitivitasnya itu jadi sangat responsif ketika dalam kantong. Oh, iya. Kayak gua kemarin. Iya, ngerekam-rekam terus ngesen kan, Iya. tiba-tiba kan. Iya. Sayang banget tuh. Cuman ada satu ini di prestasi lah. Apa tuh? Jadi Infinix nih orang ketabrak mobil. Tabrak mobil. Iya, dia terus jatuh HP-nya dari kantongnya. Bengkok. Tapi masih nyala, cu. Wah iya anjir. Tiba-tiba gitu. cek nggak pecah, cuma bengkok doang. Iya. Gila. Jadi satu sisi nih ada. Jadi satu sisi tuh ada yang langsung meledak, ada yang bengkoknya nyala gitu. Iya nih. Menarik nih. Inkonsisten, enggak konsisten ya.
Nih Kira ya. Tapi ini HP yang punya kamera yang curve ini. Apa? Kayaknya yang hot ya. Enggak, itu Note 60. Note 50. Note 50. Oh iya deng, yang ini ya Edge. Iya, bukan Note 50, Cuk. Emang iya. Itu Note 50 yang curve. Saat ini lagi-lagi jadi kritiknya, maksudnya bukannya ini dibagus-bagusin, lebih ke kritik. Berarti kan ada yang bagus, ada yang enggak nih, kenapa nih? Iya. Gitu. Tapi jangan lupa dicek service center ya. Betul, service center. kenapa-kenapa. Iya, takutnya bengkok-bengkok meledak juga. Cuman gue lebih concern ke yang ditabrak mobilnya sih sebenarnya. Karena tabrak mobil kan kayak gak mungkin, minimal kesleo lah gitu ya. Iya. Sampai jatuh gitu. Cuman ya gitu sih, sayang banget sih ini banyak-banyak berita miring begini karena dari Infinix sendiri kan kalau dari berita kita kemarin penurunan parah banget revenue sih. kan. Nggak laku dia. Iya, karena memang harga ini tuh naik banget gitu. Oh, yang terdampak sih ya Infinix Group ini. Iya, karena Infinix itu biasanya jual murah kan. Iya, jual murah, Ketika spek dia bagus. jual 6 juta, ya kan? 6 juta tapi kok jadi Infinix kok 6 juta Iya, gitu. belum bisa. Belum gitu bisa orang. gitu ya. Ya kita akan buktikin nanti lah mungkin akan long term juga bisa sih Infinix sih bisa terbukti bagus apa enggak gitu. Cuman ini juga ada salah satu last kick ya dari Transsion yaitu TKDN Tekno. Tiba-tiba ada dua nih K05 dan LK6. Yes. K05 ini kemungkinan ya Tekno Spark 50 series nih. Wah, Kalau akhirnya. lihat dari desainnya sebenarnya ini mirip sama Yang sebelumnya. Realme 16 5G. Betul. Iya, dari chipset juga sama, Cuk. Realme 16 5G ini pakai 6400. Si Spark 50 ini juga kemungkinan pakai 6400. Oke. Dari desain sama, harganya jauh beda harusnya karena Spark itu kan harusnya Yang murah lah, entry ya, level. entry level di range 2 juta gitu. Tapi walaupun di sini bedanya ada di layarnya masih HD Plus nih. Harusnya berarti bisa murah nih kalau SD Betul. Plus. Tapi kayaknya sekarang lagi laku ya layar HD Plus ya. Kemarin kan banyak tuh yang jual 4 juta HD Plus semua tuh. Ya, biar Iya kan? murah aja lah ya. Iya sih. Sama ini kinerja handphonenya ya. Oh iya, biar nggak berat. Biar nggak Ya berat kan? gitu. Jadi Tapi dia- pakai 6400 berarti G99 yang 5G. Betul. Yang udah di-update. Udah gitu. clock naik lah itu. Ya, udah. G99 versi oke lah Ya. gitu ya. Ya harusnya kalau lu ngomong pembandingnya Realme 16 5G doang sih. Di sini harganya Realme 16 5G ini by the way kalau nggak tahu tuh di 5,5 ya. Kalau misalnya Spark bisa kasih yang lebih murah, ya kan? Ya oke. Dari desainnya kan ada orang beli karena desainnya doang kan. Desain begini pasti laku di iPhone banget. iPhone banget, Air. iPhone Air kan. Dimana iPhone Air sekarang juga lagi digoreng banget. Lagi naik daun Lagi gara-gara naik murah. daun. Karena murah. tiba-tiba banyak tuh yang bikin gue salah soal HP ini gitu. Iya. Emang gitu, itu juga perasaan kita saat kita megang HP-nya Erwin kan. iPhone Air tuh emang Apa secara nih jelek spek banget nih? Ih, kagak ada speaker cuma 1 biji. Nggak ada ultra Gak wide. ada ultra wide gitu pas dipakai. Wah, ini baru handphone. Bener. Gitu ya, semoga akan menjadi kick ya. Cuman walaupun sih di sini ada juga LK6 kemungkinan akan menjadi POVA 8 yang ada di MWC kemarin. Pova ya, Iya. Pova ini menarik. POVA 8 nah, cuman ya gue sih sebenarnya POVA 8 ya udahlah pasti penambahannya kan ada di indikator tuh kalau lihat di bump kameranya kayak jam-jam gitu. Ah, ah. Kayak matrix itu. Cuman sih gue sebenarnya lebih tertarik untuk nungguin Techno Curve 2 nih. Lu kalau lu lihat itu lip desainnya jauh banget, Cuk, dari Curve 1. Curve 1 itu desainnya tuh enggak banget menurut gua. Iya sih. Coba kita lihat. Coba buka tuh, udah ada official. Kayak Pova ya, Iya. Pova curve-nya ya. Kayak POVA cuman lebih advance lah. Gue lihat lebih bagus lah gitu. Dan ini menunjukkan kelasnya ya di apa namanya Transsion untuk si Tekno ini tuh di Transsion tuh kayaknya memang buat jadi keren-kerenannya gitu loh. Iya, ini menarik sih 7,42 mili. Betul. 8.000 mAh. Betul. Goblok banget. Baterai gede, tipis. Dengan SoC yang gak kencang-kencang banget, tapi gak pelan banget, 7100. Itu sama kayak Infinix Note Edge kemarin. Gila lu. Sebenarnya. Dan secara desain menurut gue lebih oke jatuhnya. Karena ini lebih manusiawi lah. Bagus karena ini sih, bagus sih. Bagus ini kan. Bagus sih, bagus. Ya ini kayak Edge sebenarnya. Aigo ZN-R per syuting ini sebenarnya harga udah naik di. Oh, naik Udah naik. Sekarang Ya. yang tertingginya udah nyentuh 6 juta. 6,2 juta. Memang. Jadi sebenarnya nggak cuma Aigo sih, ada beberapa handphone yang kita lihat dari Kompas ya. Di sini tuh handphone di beberapa brand tuh bahkan sampai Redmi C aja naik juga. Wah. Yang dulu 1,8 sekarang udah nyampe 2 juta, Cuk. Tapi ini adalah realita yang sekarang kita lagi hadapin nih. Untuk harga ini sudah pasti naik semua. Yang kita review kemarin jadi sangat worth it jadi
kurang worth it gitu. Iya mending iQOO 15R atau enggak ya Poco aja sekalian. Atau ya kalau mau Vivo banget, mau Vantage ya Vivo V50 5 juta. 5 juta Vivo bisa. kan. Iya. Gitu ya. Tapi gini sih sebenarnya kenapa orang bisa kecelek gini tiba-tiba naik harganya? Dia nggak nonton ini kita cu, rekomendasi kita cu. Padahal kita rekomendasi jelas-jelas di situ. iQOO Z10R adalah handphone yang mudah sekali untuk direkomendasikan. Bener, Harusnya sekarang. pas dia kemarin nonton rekomendasi kita langsung beli. Iya. Gitu ya, makanya saksiin aja. Nggak beli gitu. Nanti di-quote lagi kan. Iya. iQOO Z10R ini kan harganya bakal 6 juta. Atau 5 juta lah gitu. Start from 4,8 gue lupa tadi. Nah, jadi gue minta, ini banyak yang komen soal dinyantai tiba-tiba. Kenapa? Jangan terlalu bangga dengan X8 Pro. Ada King iQOO Z11 di. Aduh. Ini gue bukannya gimana-gimana, cuma lebih tepatnya jaga ekspektasi aja sih. Bener sih. Gitu aja. Bener. Nih, gue nggak mau ngomong apa-apa gitu. Cuman dari logikanya Z10R dengan Z11 itu harusnya tinggian Z11 kan? Harusnya. Dari harga aja udah kelihatan. Iya. Udah sulit banget ngalahin X8 Pro. Oke ya. Lalu Z10 tahun lalu itu pakai 7.300. 7.300. Tidak mungkin tiba-tiba leap ke 8.000 series kan? Z11 pakai apa sih? Hah? Z11 tuh yang 7.300 baterai gede pak. Enggak, Z11. Z11 belum tahu. Di Cinanya kemarin, lupa gua. Cinanya 8.500 cu. Oh iya. Iya. Tapi kan nggak mungkin. 8.500 ya. Iya. Nah itu jadi orang tuh pada ngomong Z11 tuh gara-gara di Cina 8.500. Cuman kan kayak kalau tahun lalu 7.000 series, tahun depannya nggak mungkin naik kan. Bener sih. Kalau nggak sama turun, biasanya gitu. iQOO tuh anehnya dia tuh punya dua potensi, HP dari Cina sama HP dari India. Jadi ya kita berharap HP-nya kayak di Cina aja sebenarnya. Iya. Cina tuh the best. Cuman India ya tuh ekspektasinya jangan bisa ngalahin harga X8 Pro ya. dengan yang pokoknya ngalahin dan kayak udah kenceng baterai gede harga X8 Pro, jangan gitu deh. Enggak. Tapi aneh sih si iQOO ini tiba-tiba naikin harga super tinggi buat Z10R-nya. Berarti Iya. positioningnya Iya, mau gimana? Z11 berarti harusnya mirip atau lebih tinggi dari Z10R kan? Ah iya sih, cuman Iya itu aja. Jadi gue tuh cuma menjaga ekspektasi aja biar tidak terlalu inilah sakit hati lah gitu ya. Bener. Sebenarnya itu aja. Z10, tapi masih aman sih 812-nya. Iya. 818 di Z10R kan sekarang 4,6. Iya, Berarti bisa lah kalau Z11 masuk ke harga 5 jutaan. 5 juta ya. Karena di sini ada 3 kan. Kita lihat di Postel udah muncul nih Z11. Z11 itu ada 3, Z11 biasa, seri Lite dan yang X. Yes, Z11 nah, X. gitu. Yang Lite sama X-nya ini mungkin bisa lah jadi harapan lah gitu. Yang ya. murah-murahnya tuh dia tuh. Iya mungkin ya. Tapi di satu sisi gue tuh lupa bahas di kemarin nih. Karena gue salfok sama seri Vivo yaitu T5. Oke, jadi di Postel itu ada satu jenis yang agak lain ya. Ini T5 dan T5 Pro. Sebenarnya ini adalah seri legend nih. Kalau lu cari-cari tuh T series itu tuh lumayan dipuji karena dia tuh pakai Snapdragon saat itu 810 tuh kan udah flagship tuh. Iya. Lawannya cuma Pocophone. Itu masih masih disebut Poco tuh. Iya. Poco F1 tuh ya kan. Pocophone F1. masih Pocophone dibilangnya ya. Tuh 810 tuh di harga 4 juta. Artinya di saat itu masih terjangkau. Legendaris gitu. Nah, takutnya karena lagi naik begini T masuk ke Indonesia pakai Wah. chipset kagak 8 series. Iya sih. Harganya kagak 4 juta. Tapi kenapa tiba-tiba ada ya? Gak tahu lagi. Ini tapi T5X ini nggak ada di India ya. Iya, Di iya. India ada sebenarnya gitu. Ini T5 dan T5 Pro ya. Iya. Dimana kan T1 itu kan bagus banget nih. Wih, mending Vivo nih gitu saat itu. Wow, aneh sekali. Tapi yang gue lihat di sini menarik FE sama Ultra aja lah. Iya, kalau iya, Vivo lah iya, ya. iya, Ada iya, di iya. sertifikasi. Iya. Postel. Tapi kira-kira begitulah. Maksudnya untuk Vivo Group ini kayaknya kita jangan terlalu tinggi ekspektasinya gitu. Jangan enggak. Gue takut banget nih karena orang tuh udah pada komen nunggu Z11 aja nih, King Z11 nih. Oh iya. Ya, gitu. Lalu T series masuk kan, wih, seri legend nih, pasti bagus nih. Hati-hati guys. Diturunkan sedikit. Hati-hati. Iya, diturunkan sedikit ekspektasinya. Atau saran gua kalau misalnya cari performa di harga 5 juta, X8 Pro series aja gitu. Mending kita ada juga nih yang tidak diturunkan ekspektasinya nih di Apa tuh? Pacul of the Week. Oke ya, ini langsung Pacul of the Week juga. Ini di penghujung acara. Ya, pertanyaan dari Fernanda Kevin. Bang, ANC bagus sama. Oh bukan, itu Fernanda Gunsan.
Bang, mending yang milih A5 yang bagi yang milih A57 sama S25FE semoga daripada S25 semoga dibukakan pikirannya. Iya. Jadi sebenarnya nih kenapa gua angkat karena sebenarnya lu jangan mendang-mending S25FE. S25FE itu harga udah naik, Cok. Itu dia. Jadi kayak gak juga. Gitu sih. Kayak dinaikin biar A57 laku. Betul. Iyalah gila. Nih, lu pikir aja sendiri. Masa S harganya lebih murah dari A series? Udah pastilah dinaikin lah gitu ya. Dan kenaikan ini tuh jadi kenapa gua angkat ini? Kenaikan ini tuh udah harus kita embrace. Ya, sudah. Bukan normalisasikan, di apa ya? Embrace itu Indonesia itu new normal. New normal New gitu normal. ya. Diapakan lah itu lah pokoknya ya. Ini namanya pandemi HP. Pandemi HP betul. Ini udah bukan market turun lagi, udah dingin nih, winter nih. Gitu ya. Udah winter banget ya. Dan memang sesuai ekspektasi mid-range itu akan terdampak gitu. Pasti. Semuanya kena tuh ya. Iya. Yang kedua nih dari Gue berharap di peningkatan OS. Ya, gue berharap jadi ada peningkatan OS dan Iya. efisiensi Iya. sistem khusus buat Android Ya, karena udah nggak mungkin iya, ngadu ini gitu salah satu karena ini salah satu concern juga kan kemarin kan. Ketika naikin handphone ini ada di videonya Aldi kalau nggak salah. Iya, ada pembahasannya. Gue tuh pokoknya ya kalaupun naik harusnya dibarengin dengan update. Tapi mungkin gak sih menurut tuh di Android 17 deh. Ini bakal ada efisiensinya ini. Bisa jadi susah sih, baik lagi ke UI-nya masing-masing sih. Betul. Apalagi kan sebenarnya beratnya itu ada AI-nya. AI yang bikin berat gitu, yang butuh RAM gede. Iya. Bukan RAM AI sana ya, AI di on device-nya juga. Iya, on device-nya ini. Itu yang sebenarnya bermasalah. Ya gue sih pengennya udah nggak usah ada AI dulu, biar nggak butuh RAM gede untuk saat ini. Kalau udah beres baru gitu. Tapi AI itu tuh ada di setiap hal sampai komputasi kamera, cuy. Iya, jadi AI yang gimmick-gimmick ya. Kayak VO3. Ya maksudnya jangan masukin HP dulu lah, jangan dibutuhin banget. Iya, karena kan VO3 di handphone juga hasil lama juga ternyata dia. Iya makanya, Iya. mending tar aja dulu. Tar aja dulu ya. Iya. Enggak, lebih tepatnya mungkin lebih ke efisiensi lah. Efisiensi itu artinya gini loh. Bukan efisiensi itu di-cut, enggak, tapi benar-benar semua tuh efisien. Jadi yang benar-benar ada tuh benar-benar esensial. Ya. Gitu, itu efisiensi yang bagus tuh. Ya itu dia, cuman kalau bisa sih minimalisir penggunaan RAM-nya dulu lah. Betul. Biar tidak perlu RAM 12, 16, Iya. 8 itu udah tertinggi nggak apa-apa deh, Iya. asalkan lancar. Ya, gue menunggu sih ketika sekarang udah beberapa brand itu udah menjual RAM 6 GB. Jadi kemungkinan siapa tahu akan ada niatan dari pihak dari UI ya, maksudnya pihak dari brandnya buat optimisasi yang lebih bagus, lebih efisien di RAM 6 GB lah. Nah, itu Jadi dia. ketika orang beli 8 GB berasa. 8 GB pasti lancar, 6 GB pun juga lancar. Lancar gitu ya. Oke, langsung ke terakhir nih ya. 3, 2, 10. Mungkin berkeluar gua. Saya pengguna X6 Pro terkenal kencang dan murah, tapi cepat panas boros baterai. Sekarang pemakaiannya sekitar 2 tahun masih aman-aman saja dengan main game tiap hari. Dan memang dari awal baterai lebih sedikit dari HP baru Dari HP kapasitas 5000 mAh yang lain. Ya, itu ini salah satu ini komen ini nih kemarin yang soal matot-matot itu. Karena orang tuh kayak kemungkinan masih matot karena dari Poco X3 kan. Iya. X3 tuh udah lama banget nih. Gila. Ya kalau sekarang udah matot lagi ya nggak heran udah tua Iya, itu kan. udah tua banget gitu ya. Jadi kayak, nah cuman dia di sini ada note masalah baterai daripada 5000 mAh yang lain. Sebenarnya itu salah satu kekurangannya dari HyperOS. HyperOS sih. Optimisasinya ya mungkin karena banyakan jenis juga, ada Xiaomi, ada Poco, ada Betul. Redmi kan. Betul. Jadi emang belum rapi. Belum Apalagi rapi. baru transisi juga kan dari MIUI ke HyperOS juga. Iya. Atau ya ada ya nggak tahu sih, maksudnya untuk pengembangannya sendiri mungkin akan makan cost lebih tinggi yang dimana malah berdampak ke harga handphonenya. Bener, jadi pelan-pelan. Pelan-pelan gitu ya. Jadi satu-satu dulu, Iya. ya kan, baru mantep lah. Jangan lupa buat teman-teman untuk join warga karena lu bisa nonton full Bego Teknologi kita hari Iya. ini dan kemarin-kemarinnya. Dan tanpa potong-potong, pembahasan-pembahasan yang ngaco ada di sini semua. Di replay tidak ada ya, Ger ya. Caranya gimana, Ger? Caranya cuma tinggal Pakai mic-nya. Oh iya. Kalau pengen itu tinggal join aja. Kalau pakai Android, kalau pakai iOS ganti handphonenya. Ya. Yaudah guys, mungkin itu aja Bego Teknologi minggu kali ini. Ya, sampai jumpa. Bye-bye.